Kapten Barcelona jadi pemain terbaik La Liga musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Pemain internasional Brasil itu memang dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga musim 2024/2025 setelah ia mainkan peranan penting dalam upaya Blaugrana memenangkan perebutan gelar juara di musim yang baru berlalu. Hal ini terjadi setelah Hansi Flick terpilih sebagai pelatih terbaik La Liga musim ini. Begitu juga Lamine Yamal yang sukses memenangkan penghargaan pemain terbaik U23 La Liga musim ini. Adapun Rafinha berhasil amankan gelar pemain terbaik setelah ia tampil menonjol bagi Barcelona lewat penampilannya yang konsisten. Mantan bintang Leeds United itu sukses mencetak 18 gol dan 9 assist di sepanjang kompetisi Liga musim ini. Kontribusi pemain yang bernama lengkap Rafael Diaz Beloli itu terbukti sangat menentukan di laga-laga penting Barca selama perebutan gelar juara. Sampai akhirnya, ia berhasil memastikan trofi tersebut kembali ke Katalan. Selain apiknya statistik yang dibukukannya, Rafinha juga tampil sebagai pemimpin bagi skuad Blaugrana di musim ini. Ia berhasil memberi contoh yang baik bagi tim melalui etos kerja dan konsistensinya di lapangan. Chelsea tawar Fermin Lopez 75 juta euro, Barcelona menolak. Klub Inggris Chelsea dikabarkan menghadapi tembok tebal dalam upaya mendatangkan Fermin Lopez dari Barcelona. Klub Katalan disebutkan menolak tawaran yang telah dilepaskan untuk Lopez, senilai 75 juta euro. Tawaran Chelsea jelas merupakan nilai yang menggiurkan di saat krisis keuangan masih menjadi kendala bagi Barcelona. Bahkan Chelsea juga siap dengan menambahkan Christopher Nkunku dalam bagian transfer Fermin Lopez ini. Artinya, jika Barcelona bersedia melepas Fermin Lopez, maka selain mendapatkan bandrol 75 juta euro, mereka juga mendapatkan Christopher Nkunku, pemain internasional Prancis. Namun tawaran ini tetap ditolak mentah-mentah oleh manajemen klub Katalan. Menurut laporan dari Diario Sport, Chelsea yang baru saja memastikan diri lolos ke Liga Champions UEFA musim depan, menjadikan Fermin sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah mereka. Pelatih Enzo Maresca melihat Fermin sebagai sosok ideal dalam upaya membangun kembali struktur timnya. Karena usianya masih muda, Maresca percaya keberadaan Fermin Lopez sangat berguna bagi kepentingan jangka panjang Chelsea. Keinginan untuk meremajakan skuad sekaligus mendapatkan gelandang serba bisa, membuat Maresca menjatuhkan pilihan pada Fermin Lopez. Fermin Lopez sendiri sejauh ini memang bukan pilihan utama di tim Hansi Flick. Namun Lopez berhasil membuktikan kontribusinya sepanjang musim 2024/25. Dari 12 kali tampil sebagai starter di La Liga Spanyol, ia mampu mencetak 6 gol. Kontribusinya juga dianggap menonjol dalam sukses Barcelona meraih treble domestik, La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol musim ini. Statistiknya yang impresif menambah nilai jualnya di mata banyak klub, termasuk Chelsea. Keseriusan Chelsea untuk mendapatkan Fermin Lopez terindikasi ketika mereka menyertakan Christopher Nkunku sebagai bagian dari kesepakatan yang ditawarkan. Namun, Barcelona tetap bergeming, karena menilai Fermin adalah aset strategi yang tidak hanya potensial secara teknis. Cristiano Ronaldo beri pesan menyentuh untuk Lamine Yamal, biarkan dia berkembang tanpa beban. Cristiano Ronaldo baru-baru ini menyampaikan pesan penting terkait bintang muda Barcelona, Lamine Yamal. Legenda sepak bola itu meminta semua pihak untuk tidak membebani pemain berusia 16 tahun tersebut dengan ekspektasi berlebihan. Dalam konferensi pers jelang final UEFA Nations League, Ronaldo tak menyembunyikan kekagumannya pada Yamal. Ia menyebut sang wonderkid itu punya talenta yang besar dan ia mampu memaksimalkan talenta yang ia punya itu. Lamine Yamal bermain dengan sangat bagus saat ini. Ia mampu memanfaatkan talenta yang ia miliki dengan bagus, ungkap bintang Al Nassr tersebut.
Ronaldo secara khusus meminta agar Yamal tidak dibebani tekanan berlebihan. Ia menekankan bahwa pemain muda itu masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Biarkan anak ini bertumbuh. Jangan berikan tekanan yang berlebihan padanya, biarkan dia berkembang tanpa tekanan. Dia memiliki banyak sekali talenta, tegas Ronaldo. Gara-gara masalah sikap, masa depan kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen di ujung tanduk. Menurut laporan Sport, bukan performa kiper asal Jerman itu yang bikin ia berpotensi didepak, melainkan karena masalah personal. Barcelona dikabarkan kecewa dengan sikap ter Stegen dalam beberapa pekan terakhir. Khususnya reaksi sang kiper ketika ia tak dimasukkan kembali ke skuad Liga Champions menjelang laga semifinal melawan Inter Milan. Menurut jurnalis Xavi Torres, ter Stegen menghubungi Direktur Olahraga, Deco, beberapa hari menjelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan Inter Milan untuk menegaskan bahwa ia benar-benar siap bermain. Ia telah pulih dan mereka akan memiliki semua jaminan kebugaran yang diperlukan, tetapi staf pelatih memutuskan bahwa Szczęsny akan terus bermain hingga akhir karena penampilannya yang bagus dan kurangnya ritme pemain Jerman itu. Blaugrana telah mempertimbangkan keputusan mereka dengan matang, tetapi yang paling membuat marah adalah sikapnya di akhir musim, yang sama sekali tidak menyenangkan Flick dan Direktur Olahraga, demikian bunyi laporan Sport. Ter Stegen sama sekali tidak menyukai keputusan itu dan tidak ingin ikut serta dalam perjalanan tim ke Milan untuk bergabung dengan grup. Meskipun kapten, ia tetap berlatih sendirian di Barcelona. Ter Stegen secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk kembali ke starting side dan bahkan menyampaikan hal itu langsung kepada Hansi Flick, Deco, serta jajaran Departemen Olahraga klub. Namun, ketika keputusan bulat menunjuk Wojciech Szczęsny untuk tetap berada di bawah Mistar, reaksi Ter Stegen disebut-sebut sangat buruk. Bahkan, muncul ancaman bahwa ia tidak akan berangkat ke Milan bersama tim. Tindakan Ter Stegen ini tentu saja tidak diterima dengan baik oleh pihak klub, dan secara khusus oleh Hansi Flick. Hubungan keduanya memang dikabarkan tidak harmonis. Ini bukan kali pertama mereka bersitegang. Sebelumnya, ketika Flick menukangi Jerman, ia lebih memilih Manuel Neuer sebagai penjaga gawang utama ketimbang Ter Stegen. Meskipun demikian, Barcelona menegaskan bahwa alasan utama pencoretan Ter Stegen adalah murni karena pertimbangan olahraga. Pihak klub menyatakan bahwa Ter Stegen diizinkan untuk bertahan jika itu keinginannya. Namun, ia tidak akan mendapatkan menit bermain kecuali Garcia atau Szczęsny mengalami cedera.